Hai sahabat, perkenalkan nama saya Melinda Kania Listiani dari Ilmu Kesehatan Masyarakat IIK Strada Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran limbah domestik. Mungkin sebagian masyarakat awam belum terlalu familiar dengan istilah limbah domestik. Padahal, kita mungkin menghasilkan limbah domestik ini dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Nah, pengertian dari limbah domestik ini adalah limbah yang diperoleh dari kegiatan rumah tangga atau kegiatan sehari-hari. Contoh dari limbah domestik ini ada dua. Yang pertama, limbah cair domestik, dan yang kedua, limbah padat domestik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang limbah cair domestik. Sesuai namanya, limbah cair domestik berbentuk berupa cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Misalnya, air cucian pakaian, yang kedua, air bekas mandi, serta kotoran manusia. Limbah cair domestik ini bisa mengandung bahan kimiawi yang berbahaya, seperti sabun mandi, deterjen, kuman, kotoran manusia, dan sebagainya. Meski dalam volume sedikit dan tidak berbahaya, namun jika terakumulasi dalam jumlah besar, tentu bisa mencemari lingkungan. Nah, yang kedua adalah limbah padat domestik. Limbah padat domestik ini diperoleh dari aktivitas rumah tangga. Contohnya seperti kertas, plastik, botol, pakaian, perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, dan sebagainya. Limbah padat domestik ini sulit diurai oleh tanah dan terkadang hanya dibiarkan bertahun-tahun menumpuk di gudang atau di pembuangan akhir. Oke, kita langsung saja menuju ke tempat pencemaran limbah domestik. Let's go! Sekarang saya sudah berada di tempat pencemaran limbah domestik. Nah, itu di belakang saya udah ada pencemaran limbah domestik di sungai. Yang pertama, kita akan membahas tentang identifikasi masalah pencemaran limbah domestik. Secara fisik, air sungai yang tercemar oleh limbah domestik ini mengalami kekeruhan dan berwarna gelap. Kekeruhan ini bisa disebabkan adanya zat tersuspensi atau TSS dan zat terlarut dalam air atau TDS. Secara kimia, sungai yang tercemar oleh limbah domestik ini memiliki bau yang tidak sedap yang bisa ditimbulkan dari besi, mangan, seng, tembaga, klorida, dan amoniak yang melebihi ambang batas baku mutu. Secara biologi, adanya keberadaan bakteri atau mikroorganisme lain. Limbah domestik yang mengandung bahan kimia dan biologi, misalkan pada deterjen yang mengandung bahan kimia seperti fosfat yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia, dan limbah domestik dari tinja atau kotoran manusia yang mengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya karena dapat menularkan penyakit. Yang kedua, pencemaran limbah domestik ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri karena tidak mengolah limbah domestik dengan baik sebelum dibuang. Yang ketiga, dampak limbah domestik bagi kesehatan dan bagi lingkungan. Dampak bagi kesehatan: penyebaran virus atau bakteri yang berasal dari limbah domestik dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya seperti penyakit diare, kolera, tifus, bahkan demam berdarah. Dan juga dapat menimbulkan jamur pada kulit dan kudis maupun kurap. Dampak bagi lingkungan: limbah domestik ini
bila dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air. Ikan dan organisme lain juga akan mati dan dapat menimbulkan bau serta banjir. Nah, untuk yang keempat adalah pengolahan limbah domestik. Limbah domestik anorganik seperti kaleng, botol, plastik dapat didaur ulang kembali atau dikumpulkan di bank sampah. Jika tidak ada bank sampah di daerah tersebut, bisa membentuk bank sampah. Limbah domestik organik seperti sayur-sayuran dapat digunakan sebagai kompos. Limbah cair domestik seperti air bekas cucian, bekas sabun mandi, dan kotoran manusia dapat dibuatkan bioseptic tank. Jenis septic tank ini memiliki bakteri pengurai di dalamnya, sehingga limbah domestik dapat terurai dengan baik oleh bakteri tersebut. Yang kelima adalah saran. Dapat melakukan pengolahan limbah domestik agar dapat mengurangi pencemaran limbah domestik di lingkungan sekitar. Oke, sekian penjelasan dan pembahasan tentang pencemaran limbah domestik dari saya dan terima kasih. Bye-bye.